Sahabat hijau, saya menyarankan kelinci sebagai varian dari aquaponik plus dengan konsep integrated urban farming. Kenapa kelinci? Simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijau, kali ini saya ingin menyampaikan tentang hewan ternak yang sejauh ini paling pas dalam konsep integrated urban farming. Sebenarnya, hampir semua hewan ternak bisa masuk dalam konteks integrated urban farming ini. Tapi seperti video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan bahwa konsep integrated urban farming adalah untuk para petani kota, dengan lahan yang sempit tentunya. Maka ternak besar seperti sapi atau kerbau tentu langsung tereliminasi. Gajah dan kuda nil apalagi ya. Hewan yang mengganggu lingkungan karena baunya yang menyengat juga sebaiknya tidak masuk dalam daftar. Kambing misalnya. Tetangga sahabat bisa marah karena terganggu. Hewan yang tidak berkontribusi bagi kelangsungan sistem integrated urban farming juga tidak akan bisa. Kucing misalnya, apalagi musang ya. Hewan pemangsa tentu tidak termasuk. Buaya, macan, jangan ya. Nah, pilihan kita jatuh pada ayam, bebek, atau kelinci. Tapi kelinci menjadi prioritas utama. Kenapa bukan ayam? Ayam memang dapat menghasilkan feses yang memungkinkan dijadikan pupuk kandang dengan proses panjang tentunya. Tapi pakan ayam sangat sulit didapat dari sistem ini. Ayam tidak makan sayur bro. Mungkin bisa saja jika dicacah, tapi tidak akan praktis. Jadi pengintegrasian antara ternak, ikan, dan tanaman jadi kurang efisien jika menggunakan ayam sebagai ternaknya. Itu menurut saya ya. Sahabat mungkin punya pendapat yang berbeda. Nah, bagaimana dengan kelinci ya? Hewan pengerat ini memiliki prasyarat yang paling kompleks untuk masuk ke dalam sistem integrated urban farming. Yang pertama, kelinci dapat memakan hampir semua daun, termasuk sayur sisa dan limbah. Jadi, hampir semua sayuran rusak yang kita panen bisa diberikan untuk kelinci. Yang bagusnya tentu kita konsumsi ya. Kalau banyak, bisa kita jual atau didonasikan untuk tetangga. Kedua, beberapa tanaman buah harus dilakukan pemotongan daun secara rutin atau pruning agar buahnya maksimal. Dedaunan yang dipotong ini juga potensi makanan untuk kelinci. Tentu akan menghemat pakan. Ketiga, pertanian dengan tanah atau pot kadang ditumbuhi gulma atau rumput. Sangat mengganggu. Tapi jangan salah, rumput justru menjadi keuntungan tersendiri saat masuk dalam sistem ini. Tentu rumput merupakan pakan alami bagi kelinci. Hampir semua rumput disukai kelinci. Hampir semua rumput juga boleh dimakan kelinci atau tidak akan menyebabkannya sakit. Mencret misalnya. Beberapa rerumputan bahkan memiliki khasiat penting bagi kelinci. Keempat, kotoran atau feses kelinci sangat baik sebagai pupuk kandang. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa kotoran kelinci merupakan yang terbaik dari hewan ternak, terutama dalam unsur N-nya atau nitrogen. Fosfor dan kaliumnya juga relatif tinggi. Kelima, selain kotorannya, urin kelinci juga dapat dijadikan pupuk organik cair atau POC, terutama yang sudah difermentasi. Tentu ini tidak ada pada ayam atau bebek ya.
kucing juga. Ya susah mengambil urinnya kan. Nyemprot di mana-mana soalnya bro. Coba bayangkan bagaimana cara mengambil urin kucing itu ya. Susah sekali kan. Yang keenam, selain untuk pupuk, urin kelinci juga bisa dijadikan sebagai pestisida nabati. Ini juga merupakan satu kekhasan kelinci yang tidak dimiliki hewan lainnya. Kalau kucing menyemprot tanaman, mungkin malah mati tanamannya. Tapi kelinci tidak. Urin kambing atau sapi belum tentu bisa menjadi pestisida nabati. Karena belum ada terbukti ya. Tapi penelitian soal urin kelinci ini bisa sebagai pestisida nabati. 7. Kelinci punya akselerasi regenerasi yang cukup cepat. Seekor induk kelinci hanya perlu 32 sampai 34 hari untuk melahirkan anak. Jumlah anaknya pun cukup banyak, antara 4 hingga 8 ekor. Dalam 6 bulan, anakan kelinci sudah bisa belajar jadi indukan. Jadi jika dipelihara dengan serius, percepatan perkembangan kelinci ini termasuk luar biasa. Kedelapan, kelinci termasuk hewan ramah yang mudah dibelai. Beberapa kelinci hias bahkan bisa diajak masuk ke rumah untuk bermain-main, di salon, dimandikan, dan dirawat seperti halnya kucing. Pendek kata, bisa jadi hiburan tersendiri. Jadi unsur wisata keluarga bisa didapat dari kelinci ini. Sesuatu yang susah didapat pada kambing atau sapi ya. Kalau kucing mungkin mirip, tapi kucing kan tidak bisa dikonsumsi. Kesembilan, kelinci termasuk hewan berkaki 4 yang rendah lemak. Tekstur dagingnya tidak keras, seperti ayam tapi punya serat seperti hewan berkaki 4 lainnya yakni kambing atau sapi. Dagingnya enak dan halal. Kelinci bisa dijadikan sate, dibumbui rica-rica atau masakan lainnya. Ya itu terserah kepada saudara semua. Sahabat, itulah beberapa alasan kenapa kelinci jadi pilihan utama dalam siklus simbiosis mutualisme integrated urban farming ini. Sahabat tertarik? Silakan diterapkan. Atau punya pendapat berbeda? Ya silakan berkomentar. Misalnya sahabat ingin, oh saya ayam saja, atau saya bebek saja, pakai bebek saja, ya silakan. Selain berkomentar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.